Pak Pulung. Terima kasih Bude. Hadir Kita di sini dan saya setuju dengan Om Wawa. 90% vitality. Suka yang kalau udah ada ngelihat Akai ini lah. Dan Akainya kan selalu fleksibel ya dari kemarin juga kita lihat. Dan game yang kedua masih di Best of 7 Series Grand Final pastinya untuk MWI at Esports World Cup. Apakah satu tamparan atau split push dari Chell tadi ngebuat dari Gaming Gladiators akan buyar atau tetap reset? Oke, kita lihat akan seperti apa lagi di game yang kedua ini. Berangsur dengan lancar atau akan ada hambatan untuk masing-masing tim. Ya, dan Nicolette walaupun memang ya ini menjadi hero powernya banget nih Lancelot. Kemarin kan 100% 3 kali kemunculannya. Pecah tuh. Sampai kemarin aku bilang ini Nicolette nih. Iya, Lancelot banget anaknya. Tapi memang kelihatan banget sih kayak seluk-beluk timingnya tuh, mekaniknya tuh oke banget. Ya cuman kali ini kita lihat ya bisa nggak dia menghindari dari Akai ini loh. Karena dengan adanya Akai kita kayak di area objektif tuh udah kayak ada plusnya langsung gitu. Iya benar-benar kayak secured banget ya. Apalagi kan kombonya ada banget nih. Betul. Sama Arlott juga itu udah combo yang sering kita lihat juga untuk nge-trigger vengeance-nya. Tapi ya untuk sekarang dari Gaming Gladiators cukup bermain lebih berhati-hati ya, nggak terlalu seagresif tadi. Karena kalau kita ngeliat juga untuk bagaimana nantinya Gaming Gladiators mereka akan menunggu again Panda menjadi harapan mereka juga karena karinya dia dari kemarin kan power banget. Itu dia Fumi Eko. Mencoba tadi sedikit peruntungannya, vengeance tadi sampai maju banget ke arah terdepan. Ashley dengan Hylasnya harus mundur bersama dengan Cici. Mundur dulu perlahan. Tapi ini lagi-lagi ya Cini dikasih hero nyamannya juga Kimi yang bisa kita intip sebenarnya ya masih dengan Trail, masih dengan adanya Bergen Hunter juga akan membuat nantinya itemization untuk dirinya semakin cepat untuk selesai. Apalagi kan Cini biasanya udah langsung kondisional sih dari build-nya. Kadang ada Sky Pierces, kadang kalau begini dia bisa main ke utility aja. Jadi Chell berusaha untuk bisa mendapatkan secara full dari Wave Min yang hadir. Area udah level 4, Vivian masih 3. Cini bersiap untuk bisa memberikan sebuah bala bantuan dan mereka sudah mulai menampakkan wujudnya di area Turtle. Setup lagi sedang dilakukan oleh Gaming Gladiators. Tapi ya Vivian masih ketahan di level 3 sebenarnya nih. Nah ini udah mulai dikasih nih untuk dapetin heavy spin untuk bisa memastikan nantinya setup dari Team Vitality juga mereka nggak kalah. Tapi jangan lupakan ada Sayori juga yang udah siap-siap IMU terhadap heavy spin. Dan itu dia Final Slash tadi dikeluarkan dan Tonrod pun udah terlihat barusan. Tapi barusan terlihat ada 2 heavy spin yang langsung dikeluarkan bersamaan. Beyblade kah barusan. Tapi Pandawan di tempat berbeda menjadi korban pula. Mereka melakukan sebuah aksi di 2 tempat yang berbeda. Dan sekarang Cini yang masih sempat bisa mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Bahkan sekarang Vivalnya kembali hadir bersiap. Dan Retribution begitu indah kembali. Keuntungan didapatkan. Retribution on point dari Vival yang itu dia satu terakhir. Selesai. Team Vitality mereka benar-benar luar biasa gimana cara dan keputusan mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu ya. Dan kita akan mengintip sedikit dari instant replaynya. Bermula dari adu heavy spin. Sebenarnya tiganya agak sedikit keganggu dengan traction pulse tadi dari Cini. Dan susahnya tadi di saat adanya heavy spin curian dari Sayori, Fumi Eko tetap aja dia main vengeance-nya, dia free banget. Di sini Vivalnya hadir dengan retribution yang tepat karena Arya sama Ashley-nya ini sambil mundur. Jadinya Nicolette agak sedikit tertinggal tadi. Itu dia satu terakhirnya. Shell-nya Synchro Vision tadi udah langsung dikeluarkan tapi Pandawan masih bisa bertahan. Dan harusnya Team Vitality mereka udah mempersiapkan untuk berhadapan dengan Kari ya. Dan kita lihat dengan Harit yang dibawakan juga secara laning so far masih oke-oke aja. Bahkan Panda tadi yang udah emang join team fight. Sebenarnya habitnya lumayan sama sih. Panda di Turtle 1 biasanya ngebantu ninggalin lane-nya. Tapi di sini Pandanya tumbang. Jadi agak sedikit merugikan untuk Gaming Gladiators. Betul, Pandanya sih yang terutama Pandanya yang rugi banget. Ini banyak banget Panda dah. Itu ada Akai 2 kan, ini kopian juga. Akai ya kan? Panda di copy tadi jadi Panda, ini Pandawan juga. Panda ya, tapi bukan mas. 30 detik lagi Turtle yang kedua akan segera muncul kembali. Nah kalau bicara tentang setup sebenarnya sama-sama kuat juga, tapi lagi-lagi ini nggak ada yang benar-benar bisa menangkap Fumi Eko karena dari tadi dia juga join the fight dan ngegangguin heavy spinnya dari Sayori. Terus juga kita tahu Ashley kan ibaratnya dengan Hylos hero patung nih, itu akan semakin mudah untuk terkena sisi.
paling hanya tinggal membentangkan saja dari Glorious Pathway udah gitu ya. Dan ngasih badan aja di depan. Tapi setidaknya tadi Final Slash juga bisa membantu untuk bisa nge-trigger itu loh, nge-trigger Tonros duluan. Ya. Jadi kalau emang Tonros sudah keluar nanti Happy Spin masuk ya wes. Udah bakal kejadian tuh, bakal kejepit. Yap. Oke. Dari bawahnya udah mulai kelihatan udah dikasih juga untuk Cini ya. Tapi ternyata udah mulai ditahan oleh Nicolette. Akankah, Nicolette kecicil masalahnya nih. Ini Fumeko dipaksa untuk mundur dan Vivian mendapatkan formasi atau posisi kah? Hey, ada Phantom Execution tadi udah langsung dikeluarkan, depan berbeda. Outer Tunnel berhasil langsung ditumbangkan pula. Dan sekarang Pandawan sudah join dalam fight. Vival dari kejauhan bersiap kuat Shadow. Dan sekarang Epic Spell langsung dikeluarkan begitu saja. Dan seperti apa lagi Shadow kini keluarkan di mana Nicolette-nya. Langsung aja seketika satu persatu menuju ke arah dari Pandawan. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu player lagi. In total 3 tumbang. Apakah ini udah waktunya nge-respect Kimi dari Cini sih? Dia flicker, dia punya kalkulasi dan akhirnya membuat secara total Gaming Gladiators mengalami kerugian. 3 playernya hilang, turtle-nya gagal didapetin juga. Dan top lane yang dibiarkan Chell-nya belum ikut team fight itu dapetin outernya. Jadi Gaming Gladiators ini cukup kesulitan sih. Fumeko benar-benar juga bekerja keras untuk ngeacak-acak. Tetapi yang dilakukan oleh Gaming Gladiators, targetnya lagi-lagi Nicolette biasanya yang memang di depan itu gak usah dicari, belakangnya dikejar-kejar sama Flicker. Ya, capek banget ini ngejar, banyak banget loh. Banyak banget, dan itu di tim Vitality mereka sangat-sangat komit. Ini komit banget mereka. Sampai akhirnya kita melihat 5.300 gold lead-nya, nah instant replay-nya. Dimulai memang pokingan setup sedang dilakukan oleh Gaming Gladiators. Mereka 5. Chell ini baru jalan dari atas nih. Vivian memang udah langsung Flicker, ngebuyarin semua setupnya. Panda jadi target, dan ini nih kecil tapi impactnya lumayan. Starlight Beam, Traction Pulse. Itu kan langsung stun, terdiam. Iya, stun walaupun emang gak lama ya. Ya. Tapi itu ganggu banget, jadi ngeboyarin kalkulasi. Oke. Dan sekarang bagaimana, coba lihat, free banget mereka. Ini kakak hancur lagi satu ini. Sisterhood ini lihat lagi. Buset deh. Bahu membahu. Iya. Ayo kakak. Ayo kakak. Iya adik. Gitu gak sih mereka? Kakak, ayo kita tumbangkan inner turret-nya. Ayo adik, semangat kita. Gitu iya. Kan? Semangat sister. Iya, sis ya. Manggilnya gimana ya? Kak. Sis kali. Sis bantuin turret bawah sis gitu. Enggak sih. Kayaknya enggak gitu ya. Tapi ya, inner turretnya udah hancur juga. Di arah top lane sekarang sudah mulai terjadi keramaian. Akan dipancing dan dicari dulu informasinya. Wah, sementara dari Gaming Gladiators mereka nggak mau setup duluan sekarang. Ya, ini misalnya nih tim Vitality ngedapetin 1 piala MWX Esport World Cup nih. Tamat nggak sih mereka? Iya, Golden Road. Apalagi kalau nggak kalah game sama sekali. Nggak, maksudnya udah tamat aja kan jadinya untuk Mobile Legends mereka gitu loh. Semua piala untuk dari Sin Ladies bisa mereka amankan. Bahkan itu sekarang Nicolette berhasil tadi pada saja masuk. Dan Nicolette hanya menjadi notifikasi kepada berbeda. Area walaupun ada Vengeance yang diaktifkan tapi tidak bisa membantu pula. Dan coba lihat Epic Spin. Ada 2 kali yang memang beradu kembali tapi aslinya tertinggal di bagian belakang. Sampai terakhirnya Cini berhasil diamankan. Dan Ashley menjadi satu pagar terakhir pula untuk rekan-rekannya. Wah, ini Fumeko menunjukkan bahwa Arlott juga sama lincahnya dengan Assassin Lancelot ya. Dia langsung ngejar dan ngebuat adanya Nicolette tidak berkutik sama sekali atas bala bantuan damage deal dari Cini. Walaupun Indian Cininya tumbang ya tadi di depan base turret. Tapi seenggaknya dengan adanya pemain-pemain dari Gaming Gladiators yang tumbang ini ngebuat hampir saya tadi mereka kaget, diganggu. Hampir ya ada upaya kontes karena mereka berbondong-bondong tapi ternyata cukup terlambat sehingga Lordnya sudah berhasil diamankan oleh tim Vitality dan langsung spawn di arah bottom lane. Yap. Udah semakin nikmat lagi dan jarak dari networknya udah udah di 7.000 loh. 7.000 ya, menit 8 ya. Itemizationnya juga udah kerasa banget. Udah ada Fear of Heaven, udah ada Starlium juga untuk Chell-nya. Sementara untuk Cini, nah karena memang damage dealnya banyak, jadi nggak perlu Sky Pierce nih. Lebih ke Glowing, langsung ke Bloodwing-nya juga. Item ketiga bisa ke Divine Glaive nantinya untuk bisa ngebocorin Ashley dan juga Arya di lini depan. Oke, Nicolette tadi Phantom Execution terlihat, tapi masih ada satu puncher yang dikeluarkan dan sekarang damage-nya terbagi. Selamat. Yap, tapi itu ngedistract banget, lumayan loh. Dan Holy Defense sudah ke-trigger inner turret mid lane yang akan menjadi target berikutnya. Cukup disiplin dari tim Vitality memainkan laningnya juga karena bottom lane sekarang sudah mulai dimasuki oleh Lord. Yap, ini dia Ashley sejauh ini masih harus menjadi kuter dulu. Kuda muter. Oh, bukan. Ya muter-muter doang dia tadi. Ya, siap. Oke.
Waktunya untuk mereka bisa menghadang di area. Dari satu besta terakhir sekarang Zaman Force langsung dikeluarkan dan Navy Spin terlihat di dalam area tersebut. Sayori sempatkah untuk bisa menjepit ke arah beberapa player tapi langsung dibalas pula oleh Vivian. Tadi mencoba untuk bisa maju tapi malah Vivian yang menghilang dan Shadow Kill di depan yang berbeda dan sekarang Vivalnya terjebak. Vival mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, Vivalnya tertangkap basah. Oke, terlalu terburu-buru sepertinya dari tim Vitality. Mereka hanya mengandalkan satu wave saja dan itu tidak cukup. Karena heavy spin dari Vivian juga tadi masih belum bisa mengunci pemain. Hanya memporak-porandakan saja setup defense dari Gaming Gladiators. Dan memang masuk terlalu dalam. Vival yang diharapkan menjadi eksekutor justru dia sulit pulang. Lihat, di tempat berbeda, gitu dia. Oh, Nicolette satu terakhir, tapi masih jauh dari jangkauan dan Chell tertangkap pula. Karena efek Terrify. Arcane Shade, Shadow Strike yang ngebuat dari Chell ada delay sepersekian detik dengan Terrifying effect-nya. Sehingga damage dari Panda tadi semuanya on point masuk dan akhirnya Chell harus menelan point dead pertamanya. Agak berat. Sekarang tim Vitality mereka udah mulai harus lebih disiplin, harus lebih hati-hati lagi dan memperkirakan kalkulasi untuk bisa mendorong ke area defensif dari teman-teman Gaming Gladiators. Kalau kita intip, Sayorinya juga ini bener-bener ngeganggu, ngacak-ngacak apa yang ingin dilakukan sama tim Vitality. Damage Cakari tuh free masuk semua tuh ke Vivian itu. Dan juga ini shadow kill-nya kebagi. Aryanya bawa shadow kill-nya ke base, jadi nggak bisa yang dilanjutin lagi juga. Dan pas pulang shadow kill-nya selesai, quad shadow-nya. Dan akhirnya harus jalan tuh depan base turret yang masih berdiri, dikejar sudah. Iya. Tapi ini dia grand final, pasti ada balas-balasan loh. Dong. Pasti ada balas-balasan serangan. Kenapa? Karena mereka adalah dua terbaik dari begitu banyaknya tim ladies yang ada di eSport World Cup ini sendiri ataupun dari MWA ini sendiri. Wah, mereka yang sampai ke sini loh. Bayangin loh, di yang udah lolos qualifier aja 16. Ya. Belum dari qualifiernya. Oke, Fumieko. The final slash masih sempat dikeluarkan nih, itu dia. Heavy spin. Dan mau tidak mau Vivian pun harus pergi dulu sesaat dari area tersebut. Tapi Chell-nya pun lejap seketika, damage yang sudah semakin besar didapatkan oleh Gaming Gladiator. Tapi Sayori tentang apa Saka? Sayori berusaha bisa menyelamatkan diri dan Vival. Sakit banget damage Pandawan. Iya, ini memang hero power sih. Nyaman banget Panda dengan adanya Kari. Sehingga ya kita tahu itu dia sebuah keputusan yang memang diperlukan juga. Tapi Vival Oke, ini dia. Beda dua level, harusnya bisa. Tuh, tapi terlalu sulit. Vival nggak dikasih maju. Nggak dikasih sama sekali ya, karena cukup berbahaya juga. Dari Vival walaupun memang dari retributionnya siap untuk mencuri, namun posisi dari Panda yang nutupin juga nih jalan dari Vival. Outer middle turret berhasil dikantongi oleh Gaming Gladiators. Keuntungan 7.000 sekarang sudah akan semakin dipersempit lagi gapnya. Sekarang udah di 1.700. Momentum berhasil didapatkan oleh Gaming Gladiators. Udah dipepetin banget ini ya. Dan networknya, sementara sekarang Ashley-nya ada di area atas bersama dengan Arya mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Vival. Tapi setidaknya mereka berhasil mendorong sedikit nih tim Vitality untuk bisa masuk ke dalam area defense-nya. Dan Pandawan dikawal Sayori. Kawal ini udah harus ditemenin sih. Harapan. Oke, sementara sekarang akan terjadi seperti apa? Juarez Padway dikeluarkan. Ternyata pengawalannya tidak seketat itu ya. Masih ada celah yang akhirnya ngebuat ada solo kill dari Vival. Ini ngebuat dari akhirnya Gaming Gladiators harusnya tidak bisa memanfaatkan Lord ini dengan sebaik-baiknya. Nahan lagi. Jadi Lord giveaway aja. Ini di clear juga soalnya kan nggak bisa dikawal lagi oleh Gaming Gladiators. Bahkan nggak nyentuh ke inner turret aja enggak. Base turret pun nggak ada yang hancur. So far so good. Beda. Arya. Ketangkep dan Heavy Spin kembali lagi cosplay by Blade dan berhasil mendapatkan Arya tapi tidak untuk waktu yang lama. Wah, Zaman Force-nya dong dikeluarkan tapi Chell mau tidak mau harus maju ke arah terdepan dan Vival. Nah ini bahaya loh karena kan kalau dari Speedy Lightwheel kan ngikut. Mau jauh kalau emang lasitnya kena bahaya. Itu Kristen Call-nya tadi berhasil mengikat ke arah dua player, tapi final slash-nya Kodek tadi ke arah beberapa player. Dan sekarang coba lihat, Fumieko udah gak kuat lagi menerima damage begitu banyak masuk dalam tubuhnya. Dan sekarang Ashley sedikit lebih tersisa. Waktunya Chini untuk mengantarkan seluruh DPS yang dia miliki. Dan Chini kembali berhasil. Sayori menyisakan dirinya sendirian. Ada 3 pemain dari tim Vitality, mereka akan fokus untuk kembali sedikit mendorong Super Wave Minion di arah bottom lane. Mampukah Sayori bertahan? Oke, Sayori sendirian harus berhadapan dengan 2 player. Dan ini dia heavy spin-nya. Sementara mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung. Base-nya terbuka lebar dan selesai. Sayori benar-benar disayurin barusan. Wow, coba untuk bisa melakukan defense dengan satu buah tarikan arah Wave Minion.